Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada malam hari ini saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan ajak membuka di dalam kitab Matai atau Matius, pasal 24, ayat 19 sampai dengan ayat 16 sampai ayat 19. Sekali lagi, Matai atau Matius, pasal 24, ayat 16 sampai 19, demikianlah bunyinya. Maka biarlah mereka yang berada Yudea melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara-saudara. Apa yang kita baca ini masih sangat relevan untuk kita sama-sama renungkan. Mengingat kondisi dan keadaan dunia di mana kita hidup ini betul-betul sudah mendekati masa kedatangan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari apa yang kita baca ini, memang ayat ini spesifikasi untuk orang Israel. Seperti yang tertulis di dalam di ayat 16, ya, di sana dikatakan, maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Lalu di manakah Yudea itu sebetulnya? Kalau kita mau memperhatikan kondisi keadaan sekarang, Yudea itu adalah tepi barat yang sekarang sedang terjadi konflik, Bapak Ibu. Jadi secara spesifik ini memang untuk orang Israel. Namun demikian kita harus tahu bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci ini pasti juga akan terjadi di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat 15-nya, itu sebetulnya adalah ayat yang terjadi setelah rapture atau setelah pengangkatan. Saya akan bacakan untuk saudara di ayat 15. Oleh karena itu, apabila kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah dia memahaminya. Nah, saudara, coba kita sama-sama renungkan. Siapa sih pembinasa keji ini? Dan kalau kita mau mempelajari, si pembinasa keji ini tidak lain adalah anti-Hamasya. Yang mana dia akan berkuasa dan bukan cuma di seluruh Israel, tetapi di seluruh dunia. Kalau kita melihat kondisi keadaan sekarang ini, dunia sedang digiring ke suatu pemahaman yang sama, yaitu globalisasi. Yang ada di seluruh dunia sekarang itu sama, saudara-saudara. Yaitu NWO berusaha untuk menancapkan tanda bilangan binatang itu kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dan kita tentu tahu bahwa ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah dipraktekkan atau sudah terjadi. Yang mana contohnya adalah ketika adanya aliyah atau pemulangan bangsa Israel yang disebut dengan Yehudi diaspora. Mereka kembali ke Israel. Dan kita tentu tahu, saudara, bahwa
nubuatan yang disampaikan oleh Yeshua tentang kedatangannya untuk yang kedua kali, itu sudah sedemikian nyata. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pasal 21, ayat 26 sampai 33, di sana dikatakan, orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan tergoncangkan. Dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusmu sedang mendekat. Dan dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, perhatikan pohon ara dan semua pohon. Manakala mereka sekarang sudah mulai bertunas dengan melihat daripadanya, kamu akan tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga manakala kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Elohim menjadi semakin dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semuanya ini dapat terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku sekali-kali tidak akan berlalu. Saudara, nubuatan ini nyata-nyata di depan mata kita ya. Cuman saya agak aneh saja sih kalau sekarang ini banyak pendeta-pendeta yang nggak ngerti, saudara. Banyak gembala-gembala yang menganggap bahwa ini belum sampai nih. Masa 666 itu belum sampai. Lu sudah jelas loh, kitab suci mengatakan. Bahkan kalau kita melihat di depan mata kita, ada sebuah peraturan yang sama persis yang ditulis oleh kitab suci. Di sana dikatakan bahwa orang tidak bisa membeli dan menjual, kecuali mereka yang memakai tanda bilangan binatang itu. Itu kan clue-nya itu sudah jelas, saudara. Tetapi anehnya banyak pendeta-pendeta yang nggak ngerti atau sengaja ketakutan lalu berpihak kepada 666. Kalau saya kok berpikir kecenderungan pendeta ini cari amannya, saudara-saudara. Ini sangat tragis sekali, ya. Dan kalau kita melihat apa yang Yeshua katakan, bahkan di sana dikatakan, perhatikan pohon ara dan semua pohon. Manakala mereka sekarang mulai bertunas dengan melihat daripadanya, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kata musim panas itu sebetulnya adalah gambaran dari panen raya. Panen raya ini juga bisa digambarkan tentang masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang cukup menarik di sini, yang saya berulang-ulang kali mengatakan, di ayat 32 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu, sampai semuanya ini dapat terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku sekali-kali tidak akan berlalu. Artinya saudara, apa yang sudah dinubuatkan oleh Yeshua, itu betul-betul pasti digenapi. Dan generasi siapakah yang dimaksud di sini adalah generasi orang-orang Yahudi pada waktu Israel merdeka tahun 48. Jadi kalau kita lihat dari generasi ini, Yeshua katakan generasi ini tidak akan habis. Bahkan tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Kalau kita hitung orang yang hidup pada generasi itu dan sampai sekarang, wah itu sudah sangat dekat sekali, saudara-saudara. Dan saya bersyukur kita berada di satu masa di mana Yeshua akan datang untuk yang kedua kali, akan mengalami rapture, saudara-saudara.
Saya akan bercerita sedikit tentang apa yang saya alami 2 malam yang lalu, saudara. Saya dikatakan mimpi, ya tidak. Tetapi lebih tepat kalau saya katakan sebuah penglihatan. Karena kalau dikatakan mimpi itu berarti sudah tidur. Saya belum tidur, saudara. Waktu itu saya siap-siap akan tidur. Tapi anehnya pada waktu saya memejamkan mata, saya melihat sebuah gambaran kayak film begitu, tentang aniaya yang hebat, luar biasa, saudara. Semalam-malaman saya tidak tidur sampai pagi. Mungkin saudara akan memberi masukan kepada saya, kenapa Pak Lukas nggak berdoa saja? Lah saya juga akan menjawab, kalau saya berdoa, bagaimana saya bisa berdoa, orang mata saya kalau dimeremkan itu yang kelihatan bayangan itu, sampai saya capek sekali, saudara-saudara. Semalam-malaman tidak bisa tidur. Waktu saya pejamkan mata, bayangan itu muncul jelas sekali di mata saya. Maka saya mengatakan bahwa ini bukan mimpi. Kalau mimpi berarti saya sudah tidur. Saya belum tidur. Dan ada satu hal yang sampai sekarang saya masih terasa, yaitu pada saat saya melihat penglihatan itu, perut saya itu mualnya luar biasa, saudara. Sampai sekarang ini saya masih terasa mual, walaupun tidak seperti kemarin, waktu yang lalu, ketika saya dapat penglihatan itu. Jadi ini betul-betul saya bukan ngarang, saudara. Tapi saya betul-betul melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ada banyak orang-orang sipil yang ditendang, dipukulin, dihajar. Ya. Dan saya melihat, aduh hati saya itu sampai gak tega lihat peristiwa itu. Dan saya merasakan bahwa ketika nanti kita masuk ke bulan Agustus, naik ke atas, peristiwa itu akan terjadi, saudara-saudara. Kita lihat saja, buktikan kata-kata saya, saudara-saudara. Karena situasi dan kondisi saat ini, ada banyak orang berkata, oh nanti 1 bulan lagi akan menjadi tenang. Saya katakan tidak. Situasi ini akan semakin menakutkan, apalagi dari NWO berusaha untuk memaksakan 666 itu, tanda bilangan binatang itu ke dalam tubuh semua manusia. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu berduka cita. Melihat orang-orang khususnya gembala-gembala yang seharusnya mendidik jemaat untuk berani beriman. Tetapi malah menganjurkan untuk memasang 666. Saya sebagai manusia saja sangat prihatin. Apalagi Tuhan, saudara. Dan kitab suci mengatakan bahwa orang yang menerima tanda bilangan binatang itu akan mengalami murka Elohim. Kalau saya lebih suka dimurkai manusia daripada dimurkai Elohim. Itu kalau saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kalau murka manusia, paling-paling kita dibunuh mati selesai. Tapi kalau Elohim yang memurkai kita, dia bisa masukkan kita ke dalam api neraka yang sifatnya itu kekal selama-lamanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan saya cerita ngarang, saudara. Tidak sama sekali. Saya betul-betul melihat di pikiran saya itu jelas sekali. Sampai pagi loh, saya sampai capeknya luar biasa. Setiap kali saya mau merem, mesti muncul itu. Mau merem, mesti muncul lagi. Saya bilang ini luar biasa kondisi sekarang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak berdoa, Bapak Ibu. Saya setelah selesai berbicara ini pun,
saya mau mengajak kembali Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Karena jangan-jangan kalau saya tidak ajak berdoa, saudara bisa lupa dan tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan saudara, tantangan dari orang-orang, ya saya lihat ya orang-orang yang sedang ketakutan ini, yang saya lihat ya saudara, orang-orang yang sedang ketakutan itu bingung, dan pada waktu kebingungan itu, dia sempat berucap, Tuhan, di manakah engkau? Wah itu miris saudara. Ucapan itu muncul, Tuhan, di manakah engkau? Jadi orang-orang yang sedang ketakutan itu mempertanyakan sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak. Kalau betul-betul ada, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang saya katakan kenapa Yesua sempat bertanya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Lukas pasal 18, ayat 18, di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika dia datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Ini sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang yang saat mengalami aniaya besar, yang mungkin saya nyebut dengan istilah The Great Tribulation. Ini The Great Tribulation awal, itu Yesua belum datang, saudara-saudara. Dan sekarang kita sudah melihat aniaya terjadi di mana-mana. Semua usaha ditutup di mana-mana. Orang dipaksa untuk satu tujuan yang sama, yaitu dipasang tanda bilangan binatang itu. Saya berharap saudara paham dengan istilah yang saya sampaikan. Karena kalau saya ngomong terang-terangan bisa-bisa di take down video saya. Seperti saya lihat beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang terang-terangan mengatakan tentang 666 ini, ternyata saya cari videonya sudah hilang, saudara-saudara. Jadi saya berharap saudara tahu, jikalau saya berkata bahwa tanda bilangan binatang itu, saudara langsung ngerti. Apa itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sesuatu di mana seseorang tidak bisa membeli dan menjual. Itu sudah jelas, kitab suci loh yang nulis loh. Dan itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang sedang dalam penggenapan di depan mata kita. Kembali lagi kalau kita melihat di dalam kitab Lukas. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Ayo kita pegang kata-kata ini, saudara. Kalau kita sudah berpegang kata-kata ini, jangan kita mempertanyakan, di manakah engkau? Apakah engkau tidak peduli dengan kami? Sekali lagi saya lebih suka dengan kata-kata iman yang diucapkan oleh 3 orang Yahudi yang ada di Persia pada waktu itu. Yaitu Hananya, Misael, Azaria, yang orang pada umumnya mengenal Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka berkata, Aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja, karena ada Elohimku yang akan menolong aku. Tetapi seandainya tidak, perlu Tuanku Raja Nebukadnezar ketahui bahwa aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Coba saudara renungkan, kira-kira 3 orang ini secara fisik, secara mental, takut atau tidak? Kalau saya yakin secara manusiawi dia bisa takut.
Karena dia berhadapan dengan penguasa. Tetapi 3 orang muda ini, dia tidak melihat kehebatan penguasa itu. Tapi yang dia lihat adalah kehebatan dari Bapa Yahweh yang pasti menjadi pelindung dalam hidupnya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sesuatu kepada saudara. Bertahanlah dalam iman. Berpeganglah teguh akan kebenaran firman. Kita masih bersyukur Bapak Ibu, kita punya pengharapan. Nah, orang-orang yang di luar sana, mereka tidak mau dipasang tanda bilangan binatang itu. Namun mereka nggak ngerti, mereka mau lari kemana. Itu sebabnya saya katakan kita bersyukur. Karena kita ada pengharapan. Pengharapannya apa? Pengharapannya adalah Yesua Sang Mesias akan datang kembali menjemput kita sebagai mempelainya. Tapi kalau mereka berjuang, tetapi mereka nggak tahu. Jadi saya berpikir bisa jadi orang-orang yang berteriak, Tuhan di manakah engkau? Itu orang-orang yang di dalam hatinya belum ada karya keselamatan Yesua HaMasiah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan kepada saudara sekalian yang ikut streaming, tetapi saudara belum percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Ayo ikutin firman Tuhan saudara. Karena kelak Yesua akan datang kembali. Penganiayaan boleh saja terjadi. Kita bahkan bisa dibunuh. It's okay, tidak masalah. Tetapi keselamatan sudah pasti kita dapatkan. Tetapi mereka yang di luar sana, mereka mau cari pengharapan ke siapa? Jadi kalau malam hari ini, ada di antara saudara yang sedang bertanya, apa yang bakal terjadi? Saya memberikan penawaran kepada saudara. Kondisi keadaan yang sekarang sedang terjadi sudah persis seperti yang ditulis oleh kitab suci saya. Padahal nulisnya itu 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, apa yang harus saudara lakukan agar ketika peristiwa itu datang, saudara tidak ada di dunia ini? Saya beritahu Bapak Ibu, khususnya bagi saudara yang saat ini belum menerima Yesua. Saya katakan terimalah Yesua HaMasiah sebagai juru selamat saudara. Yesua itu tidak lain adalah Yahweh Sang Pencipta yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Oleh karena itu, terimalah dia. Dan bukan cuma terima, tetapi meteraikanlah dirimu di dalam meterai kepemilikan atas nama Bapa Yahweh. Tadi siang saya sempat memberitahu kepada seseorang yang luar biasa menggebu-gebu tentang nama Bapa, dan bahkan dia pun juga berani mengambil sikap, saya tidak akan mau menerima tanda bilangan binatang itu apapun resikonya. Saya bilang bagus. Sekarang pertanyaannya, kamu sudah dimeterai dalam nama Bapa Yahweh atau belum? Dia tanya, apa maksud Pak Lukas bertanya tentang meterai? Saya katakan meterai itu adalah kepemilikan. Artinya, saudara sudah dibaptis atau belum? Dia bilang, oh sudah. Kapan? Ya 3 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa Yahweh? Maksud Pak Lukas? Dia tanya begitu. Saya katakan, kamu sudah dibaptis dalam nama Yahweh atau belum? Ya sepertinya sih dulu waktu aku dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh gitu. Lalu saya tanya, bapaknya bapak siapa? Ada Bapak Yanto, Bapak Rohadi, Bapak Joko,
Atau Bapak Yahweh? Lah, dia baru bingung, saudara. Iya juga ya. Lah ya makanya, kamu dibaptis dalam nama siapa? Kalau kamu dibaptis dalam nama Bapak Joko, maka spirit dari Bapak Joko itu mengikuti kamu sampai di kursi pengadilan Tuhan. Tapi kalau kamu dibaptis dalam nama berhala, tidak peduli orang teologi mau ngomong apa, tapi itu sebuah fakta bahwa nama itu akan terus membawa, mengikuti saudara sampai di kursi pengadilan Tuhan. Oleh karena itu, saya katakan, ayo memberi diri dibaptis, dimeterai dalam nama Bapa Yahweh, sehingga nama yang lama saudara putuskan, dan nama itu tidak akan mengikuti engkau sampai di kursi pengadilan Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang pendek, waktu yang singkat. Kita mau ngapain lagi saudara? Nggak ada yang bisa kita lakukan. Seperti yang firman Tuhan tadi saya bacakan di dalam kitab Matius atau Matius 24 ayat 16 sampai 19 dikatakan, maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Artinya apa? Mereka harus siap meninggalkan semua yang mereka miliki. Itu sebabnya kenapa ada ayat firman Tuhan yang dikasih tahu oleh Rasul Paulus. Dikatakan yang punya istri seolah-olah tidak punya istri. Yang punya suami seolah-olah tidak punya suami. Kenapa harus seperti itu Bapak Ibu? Karena ternyata saya melihat ada seseorang ketika saya tawarin untuk masuk dalam meterai baptisan pembaharuan. Dia katakan nanti dulu, saya tak izin suami saya. Lalu saya tanya, kalau suamimu tidak mengizinkan, terus bagaimana? Ya habis bagaimana lagi Pak? Oke. Kalau kamu mati, suamimu bagaimana? Ikut mati enggak kira-kira? Apakah suamimu bisa membela engkau kelak di kursi pengadilan? Saya katakan engkau sebagai seorang istri, memang harus tunduk pada suami, itu benar. Dan saya menganjurkan memang engkau harus tunduk. Tetapi tidak untuk iman. Untuk iman itu jalan sendiri-sendiri. Artinya, kalau suamimu tidak mengizinkan engkau dimeterai dalam nama Bapa Yahweh, ingat keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Apalagi engkau tahu akan kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Efrim atau Ibrani pasal 10 ayat 26 di sana dikatakan, apabila kita yang sudah mengerti kebenaran tetapi menolak kebenaran itu, maka tidak ada lagi korban untuk penebusan. Tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak ada lagi. Sekarang di sini konsepnya adalah, saya mau ikuti banyak kata orang, atau saya mau ikuti apa kata firman Tuhan. Itu saja. Kalau ngikutin banyak orang, nanti peristiwa Noah terjadi, saudara. Bukankah seluruh negeri pada waktu itu tidak ada yang mau percaya kepada Noah? Tetapi hanya satu keluarga saja yang diselamatkan. Ini yang perlu kita bersama-sama perhatikan. Benarkah saudara sudah dimeterai dalam nama Bapa Yahweh? Saya tidak tahu kenapa hari-hari terakhir ini Tuhan berikan ucapannya kuat di dalam hati saya untuk saya harus menyampaikan. Agar supaya saudara termeterai atas nama Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui juga bahwa ketika anti-Hamasyah itu sudah berkuasa saat nanti dia menguasai dunia, yang saya menyebutnya adalah pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Maka saudara akan menemukan di sana
bahwa sang pembinasa keji itu akan membuat sebuah peraturan yang baru. Kalau peraturan sekarang, camkan baik-baik kata-kata saya bila perlu catat, saudara. Kalau sekarang peraturannya dari mereka adalah semua orang harus diberi tanda bilangan binatang itu. Yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu, maka akan dimatikan. Dimatikan usahanya, dimatikan talentanya, pokoknya apapun dimatikan, saudara. Karena dianggap penyebar virus. Nah, orang akhirnya pada ketakutan dan memberi diri untuk dipasang tanda bilangan binatang itu. Mereka aman. Mereka bisa jalan-jalan kemana mereka suka. Tapi jalan-jalan juga pakai duit sendiri, bukan? Mereka bisa melakukan apa-apa, pergi ke mall, pergi ke pasar. Sekarang kan begitu, saudara-saudara. Orang tidak bisa membeli atau menjual, kecuali yang memiliki tanda bilangan binatang itu. Jelas kitab suci menulis kok. Orang-orang yang menerima tanda bilangan binatang itu, mereka akan berkata, aku bebas, aku aman. Ya aman cuman sementara. Mereka yang sudah menerima itu, mereka mengolok-olok, mengejek, mencaci maki, menghujat. Bahkan seperti yang kitab suci katakan memang benar, saudara-saudara. Bahwa tanda bilangan itu ada spiritnya. Dia bisa berbicara. Saya menemukan ada beberapa orang, ya, kakak beradik, yang mana kakaknya itu tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Si adik bilang apa? Silahkan kakak keluar dari rumahku. Karena kamu penyebar virus, lebih baik keluar. Ngeri ya Bapak Ibu? Kita melihat fakta yang terjadi seperti itu. Mereka boleh bebas, tapi kelak si pembinasa keji itu yang berdiri di bait suci, mereka akan membuat peraturan baru. Yaitu apa? Sistem agama tunggal. Nah, kalau sistem agama tunggal itu sudah diberlakukan, bagaimana dengan orang yang menerima tanda bilangan binatang itu dan mereka punya agama masing-masing? Dan sistem agama tunggal itu akan sangat bertentangan dengan semua agama yang ada di dunia ini. Pilihannya adalah satu, Anda taat, aman. Tidak taat, Anda akan mengalami aniaya hebat. Dan kitab suci sudah menulis bahwa penganiayaan itu akan terjadi pada tiap-tiap hari Sabat. Saudara mungkin yang sekarang merasa aman. Saudara berpikir, aku aman terus. Tidak. Ketika sistem agama tunggal itu sudah diterapkan, Anda pasti akan menolak sistemnya. Karena akan sangat bertentangan dengan semua agama yang ada. Hanya ada pilihan, engkau akan disiksa atau ikut. Ya tentu saja kalau mendengar kata siksa ya pasti orang ketakutan lah Bapak Ibu ya. Ketika ketakutan apa yang mereka lakukan dia pasti akan lari. Tapi mau lari kemana? Tubuhmu sudah ada pelacaknya loh. Mau lari ke gunung, mau lari ke laut, mau lari kemana? Artinya apa? Engkau yang sudah memiliki tanda bilangan binatang itu juga tidak aman. Lalu pertanyaannya, terus bagaimana dengan orang-orang yang tadinya menentang? Saya mempercayai, saya meyakini bahwa mereka sudah mengalami rapture. Inilah pengharapan kita semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, ayo buat sebuah pertanyaan.
Apakah benar saya sudah siap atau belum? Karena orang yang mengikut Yesua saja, itu tantangannya besar loh saudara. Yang pertama saya tunjukkan tantangannya yaitu apa? Dimusuhi keluarga dan lingkungan. Berani enggak kalau dimusuhi keluarga dan lingkungan? Itu baru tantangan dekat kita. Terus yang kedua, bagaimana ketika saudara percaya kepada Yesua, ekonomi saudara akan mengalami penurunan. Apalagi kalau saudara adalah orang yang terkenal, misalnya seorang bintang sinetron atau apa. Ketika percaya kepada Yesua, saudara akan nggak lagi punya fans, saudara-saudara. Orang tidak lagi simpatik karena saudara dianggap murtad. Dan saudara bisa saja ekonominya akan mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, saya pernah mendengar Bapak Ibu, ada seseorang yang sudah bertobat dan dia ternyata mengalami kekecewaan dengan orang yang dianggapnya sebagai orang yang bisa membimbing. Tapi ternyata dia kecewa. Saya mendengar cerita ini, orang itu bercerita bahwa saya nyaris meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saya ikut di salah satu keluarga yang saya pikir dia mampu membimbing saya. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya, di keluarga itu, yang sering saya lihat adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang saya anggap baik, kata-katanya itu kasarnya minta ampun. Kebun binatangnya keluar. Dia katakan, saya sebetulnya sangat kecewa. Tetapi untung saya tidak melihat mereka, tapi saya melihat akan kasih dari Tuhan. Ini juga merupakan hambatan Bapak Ibu. Nah kalau saya berhenti di sini, saya juga mau mempertanyakan, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Akankah saudara yang nampaknya dari luar itu rohani, tetapi kata-kata saudara mungkin masih seperti orang-orang kafir, kebun binatangnya masih keluar. Nah ini yang perlu kita sikapi Bapak Ibu. Kemudian ada juga orang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya dia mundur. Yaitu pada saat dia sakit, tidak ada yang menolong. Bahkan teman-teman dekat, nggak ada yang mau nolong, saudara. Ini masa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Kok kita sudah tidak bisa saling tolong-menolong itu cukup mengerikan. Apalagi kondisi orangnya sedang sakit. Sebetulnya kalau kita mau mempertanyakan, kita itu hidup itu untuk apa sebetulnya? Apakah kita hidup untuk menyenangkan Tuhan? Atau kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri? Lalu sebetulnya adalah misi dan visi kita di dunia itu apa? Saya katakan saudara pingin kaya tidak salah. Saudara pingin terkenal juga tidak salah. Saudara pingin menjadi orang yang terkemuka juga tidak salah. Tetapi kalau saudara sudah tidak peduli dengan orang lain, itu yang salah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat ada banyak sekali kehidupan orang-orang percaya yang dari keluarganya adalah broken home, orang pasti tidak akan tertarik untuk tetap bertahan dalam iman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, barangkali saudara pernah alami seperti itu, atau saudara berkata, oh itu aku lihat orang seperti itu. Saya katakan jangan melihat manusia, saudaraku. Lihatlah kasih Bapa Yahweh. Sebentar lagi dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, ayo dari sekarang teguhkan dan kuatkan imanmu supaya saat Yesua HaMasyiah datang,
engkau menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi seperti yang saya sampaikan pada khotbah saya yang lalu, ya, kita mesti spesifik siapa yang bakal mengalami rapture, saudara. Kalau saudara belum dimeterai, orang yang tanya sama saya, kenapa mesti dimeterai? Ya saya bilang, kamu dulu dimeterai atas nama siapa? Nama itu yang akan ikut kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Tapi kalau kita dimeterai pembaharuan, meterai lamanya kita robek, maka kita mutlak menjadi milik Bapa Yahweh dan nama saudara itu tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara bisa cari kehilat-kehilat pengagung nama Bapa Yahweh. Saudara bisa cari di KPI dimanapun. Kalau tidak, saudara mau dimeterai bersama kami, silahkan datang ke Kota Magelang atau via streaming. Cepat, waktunya sudah tidak lama. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita saat ini sedang berada dalam masa yang saya sebut penampian besar-besaran, apakah kita mau bertahan atau kita gugur iman kita dan menjual Tuhan hanya untuk makan, hanya untuk saudara bisa traveling ke sana kemari? Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang saya lihat malam itu bukan mimpi. Karena sekali lagi kalau saya ngomong mimpi, itu berarti saya sudah tidur. Tapi saya belum tidur. Saya sharekan ini kepada saudara. Karena saya ingin saudara betul-betul pada saat mempelai pria kita datang, waktu yang sudah tidak lama, ketika trompet sangkakala berbunyi, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tubuh kita yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubah dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum saya tutup di dalam doa, saya ingin mengajak saudara untuk naikkan pujian. Tim musik singer leader naik ke atas, kita akan naikkan pujian. Kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Karena yang bisa membuat kita kuat itu adalah Roh Kudus. Saudara, saya tidak tahu apakah kita masih bisa jumpa ataukah kita harus jumpa di Shamayim. Yang terpenting sekarang adalah kuatkan imanmu, teguhkan iman saudara sampai pada titik nafas yang penghabisan. Mari kita naikkan pujian, kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Haleluya. Kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Biar ribut keras datang, ku mau turut selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Kuatkanlah, haleluya. Kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Biar ribut keras datang, ku mau turut selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Sekali lagi, kuatkanlah oleh rohmu ya Yahweh. Kuatkanlah oleh rohmu
Biar ribut keras datang, ku mau turut selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Musik naikkan pujian dengan lembut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anugerah kasih dari Bapa Yahweh menyertai kehidupan saudara masing-masing. Dunia boleh terjadi gejolak yang mengerikan, tetapi percayalah perlindungan Bapa Yahweh akan selalu menyertai hidup saudara. Jangan takut, jangan gentar. Dia penolong yang ajaib. Kami dari sini terus berdoa untuk saudara sekalian, baik jemaat Kehilat Aleph Tau maupun para subscriber yang ada. Bagi saudara yang belum dimeterai, segera meteraikan. Bagi yang sudah, bertahanlah dalam iman saudara, karena masa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bertahanlah dalam iman. Pada saat kita bernyanyi, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Yahweh. Saudara benar-benar minta Roh Kudus memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara bisa bertahan dan setia sampai akhir. Dan engkau akan menerima upah di Samai. Mari kita naikkan pujian ini sekali beberapa. Oleh roh-Mu ya Yahweh, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Yahweh. Biar ribut keras datang, ku mau turut selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Taruh tangan kanan di dada saudara, tangan kiri angkat. Oleh roh-Mu ya Yahweh, rasakan kasih Bapa Yahweh menyertai hidupmu. Oleh roh-Mu ya Yahweh, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Kuatkanlah, haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu, taruh tangan kanan di dada saudara. Oleh roh-Mu ya Yahweh, biar ribut keras datang, ku mau turut selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Oleh roh-Mu ya Yahweh, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Yahweh. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Kuatkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku ya Yahweh. Sekali lagi dan kita sembah Dia. Hatiku ya Yahweh. Ucapkan kata-kata sanjungan kepadanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkaulah kekasih jiwaku. Haleluya. Roh Kudus ada bersamamu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada bersamamu. Jangan takut,
kasih-nya begitu sempurna dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang terima persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini saya mau memberitahukan kepada saudara sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan dalam kitab suci dikatakan, siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah dia pulang kembali untuk mengambil jubahnya. Celakalah bagi mereka yang mengandung dan yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Ini adalah cerita bagaimana hari-hari yang genting itu terjadi. Saudara sudah tidak lagi punya kesempatan untuk seperti yang dikatakan turun dari atap mengambil apapun, pulang untuk mengambil jubahnya. Nggak ada kesempatan lagi saudara. Oleh karena itu malam hari ini sebelum kita tutup, saya mau berdoa khusus untuk saudara. Bagi saudara yang saat ini mungkin ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa khawatir. Apa yang kelak terjadi dalam hidupku? Percayalah kepada Yeshua HaMashiach. Dan engkau akan aman. Amin. Karena dia akan datang menjemputmu. Mengubahkan tubuhmu yang terdiri dari darah dan daging ini menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Saudara berdoa masing-masing dengan bersuara di rumah maupun yang ada di tempat ini. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya meminta pertolongan dan pembelaan-Mu untuk anak-anak-Mu pada saat ini ya Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang sedang kebingungan, rasa takut karena ancaman. Begitu juga dengan pekerjaan yang mengalami pembunuhan secara mutlak. Sehingga mereka tidak lagi bisa membeli, tidak lagi bisa menjual. Karena mereka berpegang teguh untuk tetap berfirman, mengikuti firman Tuhan, yaitu tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Oleh karena itu Bapa Yahweh, Engkau lindungi, Engkau jagai mereka ya Tuhan. Kirimkanlah malaikat-malaikatmu untuk menjagai semua anak-anakmu yang ada di Kehilat Aleph Tau ini maupun para subscriber. Saya tahu malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu jumlahnya jutaan bahkan miliaran. Oleh karena itu Tuhan tolong belakan
supaya mereka berkenan untuk menjagai, melindungi umat-umat Bapa Yahweh yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Silahkan turunkan malaikat-malaikat dari keempat penjuru angin. Jaga lindungi umat-umat Bapa Yahweh. Sehingga mereka tidak ada lagi rasa takut. Karena perlindungan Bapa Yahweh itu nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami percaya permohonan doa kami Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawabnya. Jikalau mereka takut, berikan roh keberanian ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan kepada manusia, namun roh keberanian. Karena kami tahu kami berjalan di dunia ini tidak sendirian, tetapi bersama dengan Roh Kudus dan para malaikat-malaikat Syamayim yang menjaga melindungi kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Tutup bungkus anak-anak-Mu semua dengan kuasa darah Yesus HaMashiach. Dan kami percaya perlindungan-Mu akan nyata sampai Tuhan Yesus HaMashiach datang untuk yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Dalam rangka ikut serta mengurangi angka penyebaran COVID-19, seluruh jemaat dihimbau untuk tetap melaksanakan ibadah secara online melalui channel YouTube Kehilat Aleph Tau dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Raya 1 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Ibadah Raya kedua dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore. Dan ibadah Sabat dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Untuk ibadah onsite atau offline akan diadakan kembali setelah ada pengumuman lebih lanjut. Ibadah komunitas sementara ditiadakan dan kegiatan doa pagi dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah terkait rumah ibadah, maka ibadah Hari Raya Peniupan Nafiri, Pendamaian, Sukkot, Shemini Atseret, dan Simchat Torah akan dilakukan pembatasan jumlah jemaat yang mengikuti ibadah secara offline. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu beribadah secara offline, saudara dapat mendaftarkan nama saudara melalui Google Form yang akan tersedia pada tanggal 6 Agustus 2021. Dan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun, tidak perlu mendaftar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan, semuanya kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh, wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wechuneka.
Yesa Yahweh panau eleka Wayashem lecha shalom. Baruk atabair o faruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau free atmat kau free fahim teka syekar ala peka wa estirot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu